sebentar. Silakan dokter. Silakan duduk di sini ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, perjalanannya tadi gimana? Sedikit macet sih, Bu. Oh iya ya, tapi tetap sampai ke sini ya, karena niat ingin konseling gitu. Oke, Ibu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ananda karena Ananda telah sukarela untuk datang di ruangan konseling Ibu. Nah, Kak Ananda, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, Ibu belum kenal Ananda dan Ananda belum kenal Ibu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalannya dimulai dari siapa? Dari Ibu dulu atau Ananda? Ibu dulu deh. Boleh. Jadi perkenalkan Ananda, nama Ibu Sentia Oktamariani Sibarani. Ibu merupakan salah satu konselor di sekolah ini. Silakan. Nama saya Rizda Margatila, Bu. Biasa dipanggil Rizda. Oke. Rizda ya panggilannya. Jadi apakah sebelumnya Rizda sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum. Oh belum. Jadi karena Ananda belum pernah mengikuti kegiatan konseling, Ibu ingin menjelaskan apa itu konseling. Nah, Rizda, konseling merupakan pertemuan yang dijalin dengan intens antara konselor dengan klien. Nah, konselornya adalah Ibu dan kliennya adalah Ananda Rizda. Jadi di sini di dalam proses konseling nantinya Ananda tidak perlu khawatir apalagi takut untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Ibu, karena Ibu akan menjaga serapat-rapatnya dan sebaik mungkin segala sesuatu yang Ananda berikan kepada Ibu. Dengan demikian, Ananda diharapkan untuk terbuka dan sukarela menceritakan segala sesuatu yang telah mengganggu Ananda. Nah, Ananda pada kegiatan konseling nantinya kita akan ada waktu sekitar kurang lebih 40 menitan mungkin ya, atau 30 menitan tergantung ke dalam permasalahan yang sedang kita bicarakan. Nah, di dalam proses konseling nantinya Anda diharapkan untuk menyampaikan segala sesuatu permasalahan yang Anda hadapi melalui ataupun sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya, baik Anda? Ya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Oke, karena tidak ada, Ibu harus menjelaskan apa itu tujuan konseling. Nah, tujuan konseling sendiri ialah untuk mengentaskan, untuk kembali mengefektifkan segala sesuatu yang tidak efektif pada klien, sehingga keefektifan klien sebelumnya yang terganggu dapat menjadi efektif setelah menjalani kegiatan konseling. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Anda? Tidak. Oke, tidak ada ya. Kita boleh mulai tahap selanjutnya? Boleh. Jadi apa yang bisa kita bicarakan? Saya ada sedikit masalah, Bu. Iya, masalah seperti apa ya maksud? Saya juga bingung harus menceritanya gimana, Bu. Soalnya Oke, baik, nggak apa-apa. sulit dijelaskan. Oh, sulit dijelaskan ya. Nah, karena Anda sulit untuk menjelaskannya, di dalam kegiatan konseling ini Ibu memiliki media untuk mengungkapkan sesuatu yang sulit Anda jelaskan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu memiliki sebuah kertas HPS. Nah, sebuah kertas HPS lalu ada beberapa miniatur yang Anda boleh gunakan untuk mengungkapkan permasalahan Anda. Lalu ada juga pen yang bisa Anda gunakan untuk menuliskan segala sesuatu yang memang harus diungkapkan. Silakan Anda.
dia ada guru, berarti ini kegiatannya di sekolah ya? Iya Bu. Oh, di sekolah. Anda di semester ini ngajar juga? Iya Bu, saya sedang ngambil fokus mengajar tapi sudah selesai. Oh gitu. Jadi dari gambar ini yang mana kira-kira Anda di sini? Saya tidak menjelaskan diri saya Bu, tapi saya menjelaskan keadaan yang saya jalani melalui miniatur ini, mengungkapkan dari teman-teman saya. Oh begitu. Boleh Anda ceritakan mengenai teman satunya ini seperti apa kejelasannya, teman duanya dan teman tiganya? Lalu bagaimana penjelasan dari kata penyelamat si guru kamu di sini? Oke, di sini saya berperan sebagai korban sebenarnya Bu, karena saya menghadapi 3 orang teman saya yang toksik. Bisa dibayangkan 3 melawan 1. Nah, di sini teman satu saya ini kenapa planet dan ada awalnya karena kepribadiannya sangat menggambarkan gambar miniatur ini. Karena dia toksik, meninggi, selalu meninggi ngomongnya, terus sedikit egois. Dan itu juga teman 2 saya yang juga sama toksik, selalu merasa benar, selalu merasa dirinya tuh merendahkan orang lain. Dan ini juga menggambarkan juga teman saya yang emang tampaknya sangat kalem seperti miniatur ini, tetapi dia sangat manipulatif Bu dan toksik. Dan juga ada guru kamu, dan ini menurut saya sebagai penyelamat saya. Jadi ada suatu kejadian di mana di sini saya pada saat evaluasi kampus mengajar itu teman yang teman 1, teman 2 dan teman 3 saya ini selalu merendahkan saya Bu, selalu memojokkan saya. Dia bilang kinerja saya 15%, terus saya sibuk izin kuliah, izin ini, izin harus itu, sehingga yang pada intinya selalu saya terpojokkan, selalu berusaha mencari-cari kekurangan saya. Dan situasi saat itu guru kamu lah yang memberikan klarifikasi ataupun membela saya. Contohnya itu seperti dia mempermasalahkan sebuah proposal di mana saya memang bertugas sebagai sekretaris pada saat itu, dan pada saat itu juga saya bertepatan harus di kegiatan ke luar negeri bersama teman-teman satu angkatan saya, ada kegiatan kampus, dan itu saya tidak tahu, mungkin ada kecemburuan sosial ataupun iri dengki yang mengharuskan mereka menyebutkan saya berusaha untuk liburan, padahal itu mah memang ada kegiatan, sehingga dia bilang bersama guru-gurunya bahwa saya sibuk liburan, tidak mengerjakan proker segala macam, terus yang untuk proposal tadi tidak saya jalankan. Nah, padahal kenyataannya itu sudah saya buat tetapi tidak diterima oleh teman-teman saya Bu. Dan itu juga bilangnya sudah saya ajak, ayolah buat ini, sudah saya berusaha Bu untuk maksudnya, tapi mungkin keadaan yang memang 1 minggu itu saya harus keluar negeri memang tidak diterima oleh teman-teman saya. Nah juga disinilah peran guru kamu sebagai kata saya penyelamat, karena dia berusaha untuk mengklarifikasi. Nah bertiga ini selalu mencari-cari kesalahan saya Bu, yang pertama proposal, yang kedua izin kuliah, karena kan emang saya tuh kuliah Bu, mengharuskan saya harus izin kuliah. Terus yang ketiga ini sementara memang fokus untuk kampus mengajar, dan guru kamu pun juga menjelaskan bahwa Wisda tuh emang dari awal sudah izin kuliah ini sudah berkomitmen seperti itu. Dan juga untuk kedekatan saya dengan guru kamu juga menimbulkan kecemburuan sosial antara 3 teman KM saya Bu, sehingga toksik yang saya bilang itu seperti omongannya, ih Rizda cocok loh jadi istri kedua Pak Zikra gitu, ih mau cocok loh jadi istri kedua Pak ya. Terus tiap guru kamu saya lewat pun Riz, dedimu lagi gitu. Nah tiap hari pun itu omongannya selalu Bu. Dan ada satu masa yang emang yang bikin saya nangis juga pada saat itu Bu. Saya ditelepon, emang saya sendiri emang membantu guru kamu menghadapi wali murid kelas 6. Pada saat itu guru pamong ini menyuruh saya, waktu itu emang dia telepon saya berdekatan dengan anak-anak yang lain
aja, bisa dibilang seperti itu Bu. Nah setelah itu ternyata saya telepon lagi untuk diajak makan, karena saya tuh kan mungkin rewardnya sih Bu emang untuk membantu gitu. Nah, ternyata itu menjadi permasalahan juga Bu. Ternyata kenapa cuma Rizda yang dibasa-basikan untuk makan ini. Ternyata sudah banyak menurut saya Bu kejadian-kejadian yang menimbulkan sifat iri dengki antar teman Bu. Padahal sering bilang, oh Bu di sana lain munafik kali, lah Bu penjilat, cari muka, caper. Itu omongan yang tiap hari yang saya dapatkan Bu. Kadang pun itu yang membuat kesehatan mental saya menurun. Oke, baik. Ibu mengerti bagaimana perasaan Anda di posisi itu, dan Ibu ingin mengapresiasi bahwasanya Anda Rizda itu hebat, kuat, dan mampu melewati segala hal berat pada masa itu. Oke, jadi melalui cerita yang telah Anda ceritakan, bagaimana respon Ananda dengan perlakuan mereka? Saya selalu jika dia ngomong seperti itu yang saya ceritakan tadi kan, saya selalu diam. Tapi setelah itu saya pergi ke kamar mandi untuk menangis. Saking nggak kuatnya Bu, saya kadang banyak kalau dalam Islam itu istighfar Bu, astagfirullah. Kadang sampai pengen pulang, kapan selesai kamu jamin, kapan selesai. Membuat tiap hari saya tuh rasa timbul ketidaknyamanan untuk sekolah Bu. Takut menghadapi teman-teman yang toksik yang saya bilang tadi Bu. Itu yang saya hadapi. Juga respon saya lebih ke diam gitu. Oke, karena mungkin dia itu adalah emas ya. Nah, melalui kejadian ini, apakah Ananda Rizda pernah membagi cerita baik kepada orang tua kah, itu teman dekatkah, atau yang lain, atau apanya? Pernah Bu. Dengan siapa? Saya menceritakan kepada orang tua saya. Lalu bagaimana respon orang tua Ananda Rizda pada saat itu? Respon orang tua saya tuh paling memberikan dorongan motivasi, tetap kayak semangat, namanya manusia pasti ada sifat iri dengkinya. Ini tidak seberapa, mungkin masih panjang lagi kehidupan yang emang saya lalui. Jadi mungkin motivasi yang seperti itu yang ibu saya berikan kepada saya. Oke, bagus sekali ya. Jadi melalui kejadian ini, apa kira-kira makna penting yang bisa Anda petik dari kegiatan kampus mengajar dengan kondisi yang seperti ini? Melalui saya sejujurnya baru pertama kali yang emang mendapatkan teman-teman yang seperti ini yang unik. Jadi saya pikir mungkin ini pengalaman saya yang emang mungkin ini baru sebagian kecil, karena kan fase dewasa emang fase yang emang masalah beratnya. Nah ini mungkin tidak seberapa. Mungkin untuk selanjutnya mungkin masih banyak lagi orang yang berusaha menjatuhkan, berusaha untuk iri dengki kepada orang lain. Mungkin saya mengambil hikmahnya mungkin lebih ke menjadi kuat, terus lebih ke semangat untuk menunjukkan bahwa saya tuh bisa loh tidak mendengarkan omongan orang lain. Terus melatih untuk mental Bu, mungkin lebih kuat lagi. Oke, bagus sekali ya. Jadi Ibu sangat mengapresiasi keputusan bijak yang telah Ananda katakan. Nah, untuk kedepannya, bagaimana strategi Ananda apabila mendapati situasi yang seperti ini lagi di dunia kerja yang lain ataupun kesempatan yang lain gitu? Jika menghadapi orang-orang yang seperti itu mungkin Bu, saya kembali diam mungkin Bu, karena menurut saya jika kita melayani orang-orang seperti itu mungkin menguras energi, menguras emosi, dan juga lebih baik saya diam dan berusaha untuk memfokuskan ataupun menyibukkan diri pada hal-hal lain. Oke, bagus sekali Ananda, keren, keputusan yang sangat luar biasa. Nah, oke, baik Ananda. Jadi melalui kegiatan konseling hari ini, apa kira-kira pemahaman baru yang Anda dapatkan? Pemahaman baru yang saya dapatkan yaitu saya menemukan permasalahan yang emang menurut saya merasa saya tertutup kepada
kepada orang lain, saya bisa mencurahkan isi hati saya melalui konseling ini, Bu. Oke, jadi kalau di-scalingkan sebelum dan sesudah konseling. Nah, kalau sekali tadi angka 1 sampai 10. Sebelum konseling, masalah keadaan diri Ananda itu berada di angka yang mana? Di angka 3, Bu. 3. Oke, bagus. Setelah kita mengadakan konseling, perasaan Ananda, keadaan diri Ananda itu berada di angka mana? 1 sampai 10. 8. Oke, bagus sekali Ananda. Berarti konseling kita hari ini sangat berdampak bagi diri Ananda ya. Nah, bagaimana kesan dan pesan Ananda melalui kegiatan konseling kita? Saya senang, Bu, dan saya menyukai konseling. Ternyata konseling berdampak baik untuk kesehatan saya, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Ibu doakan Ananda semakin kuat, semakin hebat untuk kedepannya, karena akan banyak sekali tangga-tangga kehidupan yang harus kita lalui. Mungkin ini masih super kecil ataupun sepertiga yang paling sederhana yang akan kita hadapi di dunia kerja. Nah, di balik ini semua akan ada lagi hal yang lebih besar yang harus Anda hadapi. Karena Anda sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya, dan Anda akan lebih kuat nantinya untuk menghadapi dunia kerja yang lainnya dengan berbagai sifat manusia, dengan berbagai jenis situasi dan kondisi lingkungan kerja kayak gitu, sehingga Anda boleh semakin kuat, hebat, karena dewasa sesungguhnya adalah dewasa yang mampu untuk menghadapi segala kondisi dengan diri sendiri dan tetap menjadikan diri sendiri itu sehat tanpa menyakiti diri sendiri. Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri karena sudah boleh kuat sejauh ini. Ibu sangat mengapresiasi diri Ananda Rizda karena sudah boleh kuat, hebat, dan sampai di titik ini tetap masih bisa tersenyum. Oke Ananda, jadi kira-kira melalui kegiatan hari ini, apakah Ananda berkeinginan kembali untuk melakukan kegiatan konseling? Iya, Bu. Nah, jika iya kapan? Minggu depan. Oh, minggu depan. Di hari apa? Di jam berapa Ananda? Mungkin di hari yang sama, Bu, di jam segini juga, siang hari mungkin. Oke, bagus sekali. Jadi keputusan yang sangat luar biasa. Ibu sangat senang mendengarnya. Ibu doakan keadaan Ananda Rizda semakin membaik ke depannya dan tetap melakukan hal yang luar biasa. Oke Ananda? Oke, Bu. Oke. Kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mari Ibu antar.